We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Sudah lama, Bu, mengerjakan cari edik ini, Bu? Halo? Halo? Iya. Iya, oke. Maaf. Sejak tahun lalu, Pak, sebetulnya awal tahun lalu. Oh. Triggernya justru karena pandemi. Oh. Iya. Tapi kalau ikut di komunitas batik udah lama, dari tahun 2015. Jadi 5-6 tahun ya. Oh. Nah, sebelumnya itu memang sudah hobi? Udah hobi. Oh, udah hobi. Udah hobi. Batik saya koleksi juga sih. Sebetulnya nggak sengaja koleksi lah gitu ya, tapi makin lama makin banyak juga. Sering dipinjam juga buat pameran-pameran gitu, pameran-pameran batik. Oh, wow. Serius banget ya? Ya, dibilang serius banget juga. Kan kalau ada kolektor yang memang ngumpulin yang benar-benar misalnya dari tahun sekian, buatan siapa gitu, yang harganya ratusan juta. Saya enggak sih. Pokoknya saya suka, ya saya ambil gitu. Enggak terasa tahu-tahu sekarang kalau di ini nilai investasinya lumayan ya. Padahal dulu cuman karena suka aja liatnya gitu. Enggak ada maksud untuk jadi kolektor atau investor batik, enggak juga sih. Gitu. Oh. Ada berapa pieces, Bu? Waduh. 2 lemari, Pak, yang lawas 2 lemari. ya. Wow. Yang lawas ya, yang baru-baru 1 lemari. Oh, loh. Tapi saya belum tahu dunia koleksi batik karena selama ini ya paling lukisan dan sebagainya. Iya. Ada peminatnya, Bu, untuk di luar negeri gitu ada? Banyak, Pak. Oh, banyak. Justru para pemerhati batik yang cukup punya keprihatinan nih soal kelestarian batik tuh menyayangkan justru batik-batik antik yang bagus-bagus itu pembelinya justru dari luar. Oh, berarti sama dengan barang antik lain ya? Sama. Oh. Gitu. Itu yang kemudian kemudian muncul kan komunitas-komunitas, pergerakan-pergerakan yang sebetulnya campaigning kan untuk kita owning our own batik gitu. Jangan justru yang bagus-bagus malah keluar semua. Oh, oke. Itu sih. Ya, berarti same story sama patung sama ya. lukisan. Same story. Oke. Sama batik. Sama keris juga begitu kan? Iya. Iya, Pak, sama. Oh. Nah, bisa nilai value-nya bisa berapa kali lipat, Bu, biasanya? Contoh ya. Atau misalnya bisa seenak buka harga gitu? Beberapa batik yang memang ada signature ya, contohnya Wisucun. Signature dalam artian secara fisik memang ada tanda tangannya. Yang paling terkenal misalnya dari Pekalongan tuh Wisucun. Pekalongan khususnya Kedung Buni itu kan memang terkenal penghasil batik yang halus tuh, Pak. Nah itu batiknya harganya bisa ratusan juta itu. Tapi ada standarnya nggak, Bu? Atau orang yang punya ya asal ngomong aja bisa jual gitu? Nah,
sama halnya kayak sekarang ada KW gitu ya. Iya, 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 Dulu iya. itu juga banyak batik yang dipalsukan. Hmm, Jadi tanda tangannya Wisucun gitu ya. iya, iya, iya. Tapi belum tentu karya dia gitu, ditanda tangan aja situ. Nah, biasanya memang kebetulan kan masih ada tuh generasi ketiganya Mhm, Wisucun, Bu Widya gitu ya. Nah, mhm. itu biasanya kolektor batik sebelum sebelum beli gitu ya, sebelum takut ditipu kan, mereka biasanya eh, em, dicek dulu ke Oh, keluarga Wisucun gitu untuk memastikan keasliannya. Karena yang palsu beredar juga Pak, banyak. Dan oh yang nggak ngerti tapi punya uang, mereka rela untuk keluar duit banyak karena dipikir kan good investment gitu ya. Dan iya, dan iya. mereka pengen punya gitu kan batik Wisucun yang makin langka gitu. Hmm. Saya mungkin dari 10 tahun yang lalu sering sering mendengar nama-nama Chinese Iya, yang pembuat batik. iya. Apakah kebanyakan nama-nama produsernya orang Chinese Mhm. atau apakah ada yang orang Iya, lokal juga, Bu? iya. Em, Memang yang nama-nama Chinese, apalagi yang pakai signature ya di batik tuh biasanya ada signaturenya, tanda tangannya. Kebanyakan nama-nama Chinese karena memang dulu itu yang paling terkenal itu produsen batik dari Pekalongan, Pak. Itu Hmm. terkenal dengan kehalusan. Dan untuk pertama kalinya mungkin batik itu dibuat untuk tujuan komersial. Sebelumnya kan lebih untuk uh, pakai sendiri gitu ya. Tapi yang kemudian terpikir untuk memproduksi batik dalam jumlah banyak untuk kepentingan komersial gitu ya. Ada signature-nya, bahkan mereka masing-masing punya ininya sendiri gitu ya, kekhasannya sendiri. Nah, itu memang dari keluarga keturunan waktu itu. Ya. Contohnya deh, saya itu kan pertama kali suka batik itu gara-gara ngelihat batik tiga negeri. Tiga negeri itu kenapa disebut tiga negeri? Secara cerita itu katanya dibuat di tiga tempat, Pekalongan, Solo, dan Lasem. Warnanya itu mungkin kalau saya boleh tunjukkan nih satu nih. Nih, contoh batik tiga negeri nih. Cantik ya Pak? Nah ini kan cuma tiga warna, biru, merah, coklat. Nah katanya coklatnya dari Solo, merahnya Lasem, birunya Pekalongan. Nah Pekalongan itu memang Nah ini dari Solo sebetulnya produsennya dari Solo, keluarga Coa. Nah jadi memang yang mulai komersialkan batik gitu ya. Biasanya memang dari keluarga Chinese. peranakan waktu itu. Peranakan, iya. Betul. Nah, kalau wah ini pertanyaan banyak sekali. Silakan Pak. Kita 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 ngobrolnya mengalir aja ya, Bu, ya, sebelum Sure. saya Ya, masuk ke situ. iya Pak. Nah, ada berapa perusahaan peranakan yang ada, Bu? Waduh, berapa perusahaan peranakan yang ada, jumlah saya nggak tahu ya Pak ya. Cuman memang salah satu yang terkenal yang keluarga Coa itu dari Solo. Oke. Itu yang benar-benar memproduksi batik secara banyak gitu ya, dan benar-benar desainnya dan sebagainya itu mereka ngikutin pasar. Hmm. Nah ada lagi produsen batik yang lebih kayak desainer sih. Jadi punya idealisme sendiri, bikin nggak peduli pasar seperti apa, tapi kita lebih kenal dia kayak artisan batik gitu loh, artisan batik. Jadi bukan pedagang. Jadi kan batik itu ada yang dibikin sendiri buat kebutuhan sendiri, ada yang buat komersial gitu ya. Nah itu katanya istilahnya batik batik saudagar kalau zaman dulu tuh. Ada yang keraton. Nah, itu lebih penggunaannya lebih untuk di lingkungan istana gitu. Nah, itu memang ada zamannya Pak, pada saat awal tuh kan katanya batik tuh yang memproduksi hanya dari keraton. Penggunaannya juga hanya di lingkungan keraton gitu ya. Lama-lama abdi dalam yang tadinya bikin batik di ini karena zaman perang dan sebagainya mereka pindah tempat dan sebagainya, akhirnya singkat cerita
batik bukan cuma ada di lingkungan keraton, tapi di luar lingkungan keraton, bahkan di berbagai daerah gitu, termasuk daerah pesisir. Nah, dari daerah pesisir kemudian dapat pengaruh karena pesisir ya. Jadi kan pelabuhan situ ya ada pedagang dari Tionghoa, dari India, dari Arab dan sebagainya macam, dapat tuh pengaruh macam-macam gitu ya. Nah, dari situ kemudian muncul batik sodagaran istilahnya. Karena batik udah bukan lagi terbatas dipakai di lingkungan keraton, tapi udah masyarakat umum udah mulai pakai batik. Nah itu jumlahnya wah nggak pernah ada catatan sejarah sih. Cuman memang yang terkenal itu yang Choa, yang dari Solo itu Pak, keluarga Choa itu, gitu. Dan keluarga Choa sendiri ada beberapa. Kalau dilihat di batiknya ada tanda tangannya tuh, ada Choa Chun Kiat, ada macam-macam deh namanya. Mereka beberapa bersaudara tuh produsen batik. Gitu. Sampai sekarang masih ada Bu? Sekarang sudah nggak ada lagi, sayangnya. Udah nggak ada lagi. Justru belakangan itu sebelum pandemik tuh sempat batik saya beberapa dipinjam gitu ya, batik-batik karya Choa saya dipinjam untuk pameran, kemudian juga menghadirkan keluarga Choa untuk juga sharing gitu. Pada saat itu benarkah misalnya dibuat dari 3 tempat, bagaimana desainnya segala macam. Tapi salah satu sharing yang mereka sampaikan ya mereka udah nggak produksi lagi sih Pak waktu itu. Wow, it's family business. Family business. Tapi ya itu kan selalu bukan dilemanya ya, tapi yang jadi keprihatinan banyak pemerhati batik saat ini adalah yaitu generasi penerus yang mau menggeluti, meneruskan usaha batik ini makin sedikit. Mereka pilih untuk kerja di perusahaan, bahkan jadi buruh gitu ya, daripada jadi pengrajin batik. Karena untuk bikin satu batik aja, satu lembar batik tulis apalagi itu bikinnya kan dulu 1 tahun kali Pak, sekarang bulanan gitu. Jadi returnnya lama. Jadi makanya mereka nggak sabar. Itu sebabnya juga batik sekarang nggak bisa sehalus batik dulu gitu ya. Itu sebabnya makanya saya awal mula tuh koleksi batik tuh batik lawas. Tingkat kehalusannya beda. Oh, tingkat kehalusannya beda. Beda, Pak. Nah, pada waktu itu ya berarti Ibu sempat ditipu dan sebagainya loh, Bu? Ada pengalaman seperti itu sih. Tapi memang makin lama kan makin belajar ya. Kalau mau beli batik, apalagi batik yang antik, baiknya kita memang consult dulu dengan mereka yang udah lebih dulu mengkoleksi batik gitu ya. Terus juga kalau kita keluarga kenal kebetulan sama keluarga yang membuat batik tersebut, contohnya di Solo juga batik kok saya jadi lupa ya, GTS, batik GTS itu kita tanya dulu gitu, bener nggak ini asli atau ya itu batik KW gitu ya. Sekali lagi ada tuh batik yang palsunya gitu. Nah, saya udah nggak berani lagi untuk nggak konsult mereka tuh, apalagi kalau mahal ya, apalagi kalau batiknya mahal. Nah, Bu, Gothic Swan, iya, silakan Pak. Gothic Swan, ya. Kalau sekarang, apakah masih ada produsen batik yang mungkin kalau di yang maestro lah. Oh, banyak Pak. Contohnya Gothic Swan itu masih produksi. Ya, tadi saya cerita batik Choa memang udah enggak lagi gitu ya. Yang bisa kita nikmati dari keluarga Choa itu hanya batik-batik lawas zaman dulu dan harganya sekarang sudah bukan main gitu ya. Di atas 5 jutaan. Saya waktu itu beli masih di bawah 1 juta waktu itu. Sekarang udah di atas itu. Oh, yang batik apa? Batik Tiga Negeri. Batik Tiga Negeri yang tadi saya kasih lihat contohnya. Tapi artisan batik yang halus, kreatif, bahkan punya desain yang otentik gitu ya, hasil karya sendiri banyak Pak. Di Pekalongan itu saya banyak punya kenalan artisan batik yang masing-masing punya cirinya sendiri gitu ya. Ada yang dan halus-halus sekali, utamanya di Pekalongan tuh. Lalu di Jogja, Solo juga masih banyak gitu ya.
Nah, di Cirebon juga ada salah satunya Pak Katura gitu ya, itu juga bahkan dia itu terkenalnya justru di kalangan turis Jepang, Pak. Karena kan orang Oh, Jepang kan benar-benar sangat detail dan sangat memperhatikan kualitas dan kehalusan karya seni gitu ya. Nah, itu dia justru populernya justru di kalangan orang Jepang. wow, wow. Ya. Masih banyak sih Oh, sebetulnya, masih banyak. masih banyak. Heeh. Wow, saya masih buta loh Bu tentang batik ini. Kok bisa dikoleksi dan indahnya apa itu saya masih. Ah, Iya, saya pun baru mulai 5-6 tahun yang lalu sih, Pak. Waktu itu juga saya sendiri kan nggak asing dengan lingkungan keluarga yang suka pakai sanggul, kebaya, batik ya. Almarhumah Eyang putri saya misalnya dari Jogja, dia tiap hari ya pakai jarik gitu ya, ya, pakai ya, ya. jarik, pakai kebaya, sanggulan gitu. Loh Bu, Eh, eh, iya. saya kalau cowok bagaimana makanya? Biasanya pakai kain panjang, Pak. Oh, kain panjang. Kain panjang diubet-ubet aja gitu ya. Oh, tapi Pakai jarang ya. sarung juga bisa. Ya, selama ini saya tahu ada satu teman yang pakai Heeh, kain senang panjang pakai. gitu. Heeh, Ya, heeh. cuma kok kok jarang gitu ya. Jarang memang ya kalau dibandingkan dengan pemakai yang wanita ya, yang ibu-ibu kayaknya lebih banyak ya. Ya, ya, Tapi ya, ya. belakangan saya lihat bahkan di kalangan anak muda udah mulai bereksperimen tuh gitu. Kalau dari saya lihat ya mungkin yang bikin jadi mulai populer lagi itu pertama komunitas komunitas kan Pak, komunitas pecinta batik yang tadinya di kalangan ibu-ibu mungkin ya, yang memang memang suka berkain gitu ya, banyak komunitasnya. Saya sendiri ikut 2 komunitas gitu. Belakangan saya lihat juga dipopulerkan oleh sosial media, di mana komunitas itu campaigning-nya di sosial media. Salah satunya misalnya nih anak saya sendiri, saya punya 2 anak remaja, mereka ikut Remaja Nusantara. Coba Oh, deh lihat di Remaja Nusantara. The way mereka pakai jarik itu sangat kekinian gitu ya, sangat khas anak muda. Jadinya yang tadinya nggak tertarik, mulai tertarik gitu. Karena dianggap gaya, unik gitu ya. Remaja kan lagi cari identitas nih gitu ya. ya, Jadi ya, kalau ya, ya. tampil lain dari yang lain kan mereka juga eh, apa eh, jadi merhatiin gitu kan, jadi seneng gitu lain daripada yang lain. Nah itu sebetulnya yang mulai menggerakkan tuh banyaknya komunitas dan pengaruh sosmed juga gitu. Hmm. Mereka posting gitu kan pakai baju yang unik-unik, yang lain jadi pada ikut. Loh, Followernya banyak, makin seneng, makin rajin posting gitu. Dan jadi loh, diikuti juga sama yang lain. loh Bu, kalau udah dipakai dijadikan hem, sebetulnya Heeh. kalau kita ngomong ya, kalau udah jadikan hem apa collectibles Bu? Kalau sudah jadi hem sebagai barang koleksi sih enggak, udah enggak. Ah, udah enggak ya. Udah enggak. Itu kan lebih untuk pakai batik yang lebih lebih praktis lah gitu ya, Ya, tapi ya, ya. bukan barang koleksi sih. Justru lucu beberapa teman di komunitas cerita Pak, kalau mau pakai hem ya nggak apa-apa selama bukan batik yang antik. Nah dulu itu beberapa teman cerita, salah satunya teman saya ingat dia itu dapat warisan dari neneknya, itu batik-batik antik banyak sekali, yang dia waktu itu nggak tahu bahwa itu batik yang harganya kalau sekarang bisa puluhan juta gitu. Buat dia bagus aja. Kapan saya pakai kain? Nggak pernah pakai kain. Akhirnya dia potong aja jadi dress gitu kan. Waduh. Begitu dia tahu, waduh, penyesalannya. Gitu sih, karena udah dipotong, udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Tapi padahal sebagai kain gitu ya, ini barang barang koleksi yang value-nya bukan main sih Iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Loh, eee, Mhm. sebetulnya kalau yang batik sekarang saya kok freeze ya videonya? Oke. Kalau sekarang ya, Bu, ya, Ya, ada batik yang memang dijual sampai 15, 25 itu yang ya, ada yang tadi Ibu kan ngomong yang
GTS dulu 1 juta, sekarang 5 juta. Sebetulnya, what is the best range price, Bu? Untuk bisa diomong collectibles gitu loh. Iya, yang saya sampaikan bukan GTS, yang tadi saya kasih contoh itu Coa, batik tiga negeri, Coa, yang Coa, yang lawas gitu ya. Itu ya supply demand sih Pak. Dulu itu tiga negeri itu dianggap batik lama gitu kan ya, orang ya nggak ada yang nyari gitu. Begitu kemudian banyak pameran, terus juga banyak seminar-seminar yang mempopulerkan ini, puncaknya waktu itu masuk National Geography tentang batik tiga negeri ini, udah langsung boom, semua orang nyari. Harganya langsung naik. Itu sih. Lebih karena ya itu banyak banyak event-event yang mulai mempopulerkan batik belakangan. Pameran-pameran, komunitas-komunitas, seminar-seminar yang membahas soal batik. Itu sih sebetulnya yang mempopulerkan. Jadi sebetulnya batiknya yang itu-itu aja gitu ya. Saya beli tahun lalu 750.000, saya ingat banget. Sekarang udah 5-6 juta dan belum tentu ada di market juga karena semua rush nyari. Oh, gitu. Nah, tapi untuk cowok sebetulnya dipakai sebagai jarit ya, Bu ya, supaya value-nya nggak hilang ya. Kalau batik antik ya Pak, kecuali yang kondisinya masih kuat gitu ya, biasanya hanya jadi barang koleksi. Saya punya pengalaman sih, dulu saya punya batik tiga negeri yang khususnya kopi tutung gitu ya, itu batik antik ya, batik antik udah lama, ininya juga udah halus gitu ya. Cuman kan saya pikir kalau nggak dipakai nggak ada yang lihat nih bagusnya gitu kan. Jadi saya nekat aja pakai, walaupun udah banyak yang bilangin hati-hati tuh kalau sobek susah nesiknya dan sebagainya. Bener aja Pak, sobek 18 cm waktu itu. Karena udah nggak kuat lagi dipakai. Sebetulnya untuk batik-batik antik tidak disarankan untuk dipakai sih sebetulnya. Kecuali kondisinya memang masih kuat. Jadi kita lihat-lihat kondisi batiknya juga sih kalau mau dijadikan baju ya. Ini batik antik yang saya sampaikan. Tapi kan batik yang baru kan banyak ya, buat pakaian kayaknya lebih dianjurkan sih pakai batik yang baru aja, jangan yang antik. Nah, kalau yang antik sobek gitu, value-nya turun nggak, Bu? Turun Pak, jelas. Turun ya? Jelas turun. Kalau batik antik masih nggak ada, biasanya kan penyakitnya tuh dimakan rayap tuh, bolong-bolong. Yeah. Atau sobek karena udah suka dipakai. Itu harganya akan beda antara yang utuh gitu ya. Karena orang dulu itu suka nyimpen batik di lemari, nggak mereka pakai. Bahkan masih ada kotaknya segala, kadang-kadang kotak yang produsen dari Coa ya, mereka kan biasanya juga kayak barang dagangan lain ada kotaknya. Itu harganya jauh dibanding yang udah ada cacatnya gitu. Wow. Tetap ini sih Pak, tetap laku aja sih. Tetap laku. Tetap laku aja, cuman harganya memang beda. Oh gitu. Nah tapi Ibu juga jual beli Bu, batik antik Bu? Enggak sih saya. Enggak. Saya cuman ngumpulin aja apa yang saya suka. Kalau sekarang bukan batik antik ya, seperti yang mungkin pas awal tadi kita obrolkan, saya mulai tahun lalu bikin clothing line sendiri namanya Jarik Edik gitu ya. Itu bukan batik antik sih Pak, tapi lebih punya misi mempopulerkan pemakaian jarik gitu. Kenapa? Ya ada panggilan aja rasanya, karena menurut saya tuh berjarik itu very Indonesia gitu ya, very Nusantara, unik dan indah gitu, dan nyaman sebetulnya. Saya pengen berjarik itu bisa sepopuler pakai celana jeans lah, why not gitu ya. Nah, memang mulainya dari kalangan ibu-ibu dulu lah gitu ya, karena yang senang dress up, banyak kesempatan untuk pakai pakai baju yang bagus gitu kan ya ibu-ibu kan yang seneng gitu ya. Mulainya dari situ. Cuman selalu keluhannya kan kalau pakai kain panjang itu ya repot, ribet gitu ya, nggak praktis dan sebagainya. Nah dulu saya memang sempat idealis. Kalau mau suka berkain, cinta berkain, ya pakailah jarik panjang gitu kan. Cuman sekarang udah mulai realistis sih gitu. Saya pikir
nggak bisa juga, nggak semua orang punya mindset yang sama dengan saya gitu ya. Tetap kan misinya adalah mempopulerkan jarik gitu ya, bikin supaya lebih praktis for everyone. Nah itu yang kemudian jadi misinya Jarik Edik. Saya kemudian membuat jarik kain panjang itu menjadi lebih simple. Jadi pakainya kayak pakai sarung aja Pak. Nih saya kasih contoh satu yang mungkin yang saya pegang ini batik Pekalongan nih misalnya. Nah ini dibikin seperti sarung, terus ada iketan di depan nih. Oh ya, Saya kombinasikan dengan lurik nih. Jadi batiknya dibikin lebih cantik dengan kombinasinya. Tinggal diikat aja nanti di depan gitu. Gitu. Nah ini yang jadi produksi utamanya Jarik Edik gitu ya. Jadinya sekarang makin banyak orang yang senang berjarik karena begitu lihat, ih kok bagus banget gitu kan. Nyoba kok gampang banget, kok enak banget. Udah, kemudian mereka jadi mulai koleksi gitu. Oh, oke. Sekarang udah banyak loyal customer-nya yang kemudian berjarik itu jadi lifestyle. Keseharian mereka pakai jarik, bukan cuma buat kondangan aja gitu ya, acara resmi aja, tapi sehari-hari mereka pakai jarik. Mau ke pasar, mau ke kantor, mau kemanapun pakai jarik. Gitu. Saya mulai ya Bu ya. Silakan Pak. Selamat malam Bu Lisa Dewi, seorang founder Jarik Edik. Tapi mungkin Anda juga jarik mania Bu. Kayaknya ya Pak. Apa kemarin sama Bu Ria itu saya ngomong, wah ada ekstremis Bu. Mungkin Bu Lisa Dewi ini ekstremis jarik juga nih. Pecinta batik sih sebetulnya dan pakai jarik memang. Oke, mengapa jarik Bu? Gampang dikenakan atau ada pengalaman tersendiri? Silakan. Ya. Kenapa jarik? Kenapa enggak? Jawaban saya gitu ya. Sebagaimana halnya kita familiar dengan celana jeans gitu ya. Kenapa enggak kita juga justru kembali ke warisan budaya kita yang sangat Indonesia ini. Jarik kain gitu ya. Kita bilangnya jarik tapi sebetulnya kain. Nah, sebetulnya journey-nya dimulai dari waktu saya cinta batik duluan, Pak. Suka batik duluan, baru jarik tuh gitu ya. Saya ngelihat waktu itu di kantor ada teman saya pakai tas, polanya itu kok nggak kayak batik yang biasa saya kenal gitu, cantik gitu ya. Nah itu belakangan terus saya kenal namanya kopi tutung. Kenapa kopi tutung? Kopi tutung artinya kopi gosong karena warnanya kayak kopi gosong. Ini saya kasih contoh salah satunya gitu ya. Kok cantik banget ini batik gitu kan. Terus karena bermula dari suka jadi penasaran cari terus gitu ya. Apa sih kopi tutung dapetnya di mana? Gak terasa mulai ngumpulin gitu. Jadi tadi saya sempat bilang ke Pak Sutoyo, saya sebetulnya tidak bermaksud jadi kolektor atau investor batik, enggak gitu ya. Tapi karena yang cantik-cantik ini saya kumpulin satu persatu, lama-lama 2 lemari juga gitu kan. Dan diawali dengan kopi tutung ini gitu. Dari kopi tutung, kemudian saya tahu ada yang namanya 3 negeri gitu ya, yang konon katanya dari Pekalongan, birunya dari Pekalongan, merahnya dari Lasem, coklatnya dari Solo gitu ya. Kok bagus juga. Terus eksplor lagi, kok dari mana ya, dari ujung ke ujung Nusantara kok punya semua wastra gitu ya. Ada batik Cirebon, batik Lasem, batik Gedok, segala daerah punya batiknya sendiri dengan keunikan dan keindahannya sendiri gitu. Dari batik kemudian tenun. Kok ini juga something else yang nggak kalah indahnya gitu ya. Jadi berawal dari pertama tertarik, lama-lama jadi jatuh cinta bener gitu ya sama wastra Nusantara dan sangat kagum dan terpanggil untuk melestarikan ini, memperkenalkan ini, mempromosikan ini. Karena ini benar-benar membanggakan, menurut saya warisan budaya yang sangat membanggakan gitu ya. Nah dari batik itu saya pikir ini batik dua lemari buat diapain gitu ya, kalau nggak dipakai. Gimana orang lain bisa menikmati keindahannya kalau saya nggak pakai gitu ya. Kemudian mulai saya coba-coba pakai berjarik, walaupun yang tadi sempat saya share juga,
mestinya sih batik lawas nggak ideal untuk dipakai berjarik gitu ya. Tapi pada awalnya seperti itu. Nah dari situ memang itu jadi apa ya, cara mempromosikan yang paling efektif sih saya lihat gitu kan, karena bagus, orang pasti nanya itu batik apa gitu kan, mulai dari tertarik kemudian seperti halnya saya juga gitu ya, jadi kemudian eksplor dan sebagainya. Nah dari situ kemudian saya ngerasa pengen sih semua orang tuh mulai membiasakan diri pakai jarik, bukan hanya ke kesempatan tertentu gitu ya, misalnya kondangan, acara wisuda gitu, tapi ya sehari-hari kenapa tidak gitu ya. Karena buat saya bukan hanya cantik, tapi nyaman gitu kan. Kalau dilihat dari historinya kan jarik memang yang bikin ya nenek moyang kita dengan iklim yang kayak sekarang gitu ya, Katulistiwa yang perlu pakaian yang nyaman dipakai sehari-hari gitu ya. Dari situ sih. Tapi memang saya cukup realistis melihat bahwa nggak semua orang nyaman pakai kain panjang, nggak praktis gitu dibandingkan dengan pakai jeans yang tinggal pakai resleting aja gitu ya. Nah itulah kemudian misinya Jarik Edik, mempopulerkan dulu jarik sebagai pakaian sehari-hari. Caranya gimana? Pertama dengan membuat gampang gitu ya. Kalau dilihat nih semua bentuknya kayak gini nih, produksinya Jarik Edik. Jadi batik yang sudah dijahit, dipakainya udah kayak sarung aja, tinggal diikat di depan. Nah, yang udah pakai, ih kok gampang, ih kok cantik gitu. Mereka pergi, selalu ada yang nanyain bagus sekali batiknya dari mana dan sebagainya gitu ya. Jadi yang populer bukan hanya cara pakai jarik gitu ya, tapi juga batiknya sendiri. Mereka mulai kenal, oh itu Pekalongan, oh itu batik Cirebon dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa jarik, saya pikir kenapa tidak? Karena indah dan nyaman dan sangat Indonesia. Itu jawaban saya. Bu, saya mau tanya, berarti Iya. di samping-sampingnya batik itu dikasih kain tambahan lagi ya, Iya, supaya betul. batiknya nggak rusak begitu? Enggak sih, ini sebetulnya enggak. lebih untuk nyambung. Pertama untuk Oke. aksesoris, Pak. Kalau hanya all batik gitu ya, boring gitu kali ya. Ya. Tapi kalau udah dikombinasikan dengan ini juga wastra Indonesia juga nih Pak, kain Indonesia juga. Ini lurik dari Klaten gitu. Oke. Digabung, cantiknya katanya jadi 2 kali, makin bagus gitu ya. Ini kan soalnya kalau dipakai ini jadi kayak tumpalnya gitu. Iya. Nah, itu sih sebetulnya produksi utama Jarik Edik gitu ya. Kain yang easy to wear. Yang harapannya adalah bisa dipakai sehari-hari semudah kita pakai jeans. Nah, Bu, sebagai kolektor yang tidak terduga-duga ini, Bu. Iya, Pak. Kalau misalnya saya tanya, oke, Kota Jogja itu. Iya. Ada rekomendasi nggak, Bu, pembuat batik? Ibu bisa nyebutin, Bu. Kalau favorit saya di Jogja itu namanya Pak Afif. Pak Afif Batik, terus mana lagi ya? Utamanya Pak Afif sih yang menurut saya bisa menghasilkan batik yang yang punya cirinya sendiri. Buat di kalangan para pebatik, ini pecinta batik sih terkenal tuh Pak Afif atau Pak Apip ya, nama populernya tuh salah satunya. Terus siapa lagi ya? Pak Sutoyo juga namanya kalau nggak salah. Itu juga favorit saya tuh. Itu juga ciri batiknya juga sangat terkenal tuh. Tapi mereka ini demanded by collectors tuh. Iya. Oh iya. Iya, karena to be honest harganya juga nggak murah. Oke. Ya, saya lebih melihat mereka sebagai seniman batik daripada produsen batik. Ya. Oke. Wow. Nah, range harganya sampai berapa, Bu? Wah, range harga macam-macam karena tergantung sekali sih, Pak. Batik itu kan ada batik cap, ada batik tulis, ada batik cap tulis. Ada lagi printing, tapi printing itu sebetulnya bukan batik. Itu tekstil. Kita nggak bisa hitung. Nggak bisa dihitung sebagai batik.
tekstil yang motifnya kayak batik lah gitu, tapi itu Mhm. membuatnya kan bukan kayak batik, nggak pakai cantik, nggak pakai malam dan sebagainya. Kalau batik cap gitu ya, itu sih sebetulnya 100 ribuan pun ada dan cukup Mhm. bagus gitu ya. Mhm. Tapi batik tulis dilihat dulu, Ya. batik tulisnya seberapa halus. Hmm. Karena ada tingkat kehalusannya juga. Batik tulis jelas lebih mahal dari cap karena kayak ngegambar kan. Jadi Ya, ya, ya. membuatnya pun lebih susah gitu ya. Range harganya ya mulai dari tulis nih bisa mulai dari 400 ribuan gitu ya sampai jutaan sih Pak. Belasan juta juga ada gitu. Okay. Memang range-nya luas banget batik itu Ya, harganya. ya, ya. Mm-mm. Dan Nah, itu gimana Bu? Nggak, untuk yang Jarik Edik sendiri, itu saya nggak produksi batik yang mahal-mahal, nggak. Semua di bawah 1 juta. Karena buat saya sendiri nih, kalau udah batik, apalagi halus gitu ya, dipotong kok kayaknya sayang gitu. Dan tujuannya kan mempopulerkan pakai jarik gitu ya. Jadi Ya, ya. lebih lebih menjangkau ke banyak kalangan akan lebih baik. Jadi yang diproduksi oleh Jarik Edik sebetulnya batik-batik yang harganya di bawah 1 juta sih, nggak terlalu mahal. Dan untuk para kolektor sendiri udah tahu ya Bu. Oh, di kota ini harus mengunjungi ini. Kota ini. Kebanyakan iya. Oh, Kebanyakan begitu. sudah pada tahu. Di Berarti Solo. ada kelasnya sendiri berarti. Iya. Ada kelasnya sendiri, iya. Biasanya kan kayak misalnya di mana ya? Kalau ke Solo misalnya, itu kan kalau mau yang batik yang dengan harga terjangkau gitu kan, ada kampung batiknya. Rata-rata di kota batik tuh ada kampung Laweyan. batik gitu ya. Kauman misalnya. Laweyan. Laweyan. Nah, itu mungkin lebih variatif batiknya. Nah, tapi kalau mau yang lebih luxurious gitu ya, salah satunya misalnya Gothic Swan. Itu ke sana juga baiknya dengan perjanjian dulu gitu ya. Tapi memang batiknya sendiri ya kebanyakan memang batik tulis yang memang kelasnya beda memang. Gothic Swan sendiri kan memang besar dengan namanya sendiri, terkenal dengan signature-nya batik Gothic Swan juga gitu ya. Itu sih biasanya di tiap kota batik pasti ada tempat-tempat yang jadi tujuan nih. Gitu. Saya tanya lagi nih Bu. Saya soalnya curious, what shall men wear? Berarti sayang sekali untuk batik tulis dipotong jadi hem Bu ya? Buat saya ya, kalau memang tujuannya adalah bangga dan mau memperlihatkan bagusnya batik dan punya budgetnya juga cukup gitu ya karena range-nya kan sangat beda. Why not? Nggak apa-apa gitu ya. Ini lebih kalau saya sih ngerasa kalau yang halus lebih baik disimpan aja deh gitu. Toh masih banyak yang karena kalau udah jadi baju seperti yang tadi kita sempat ini kan udah Not nggak collectible. not collectible anymore gitu. Sementara kan fashion berubah gitu. Nanti dipakai beberapa kali udah malu pakai lagi katanya kayaknya bajunya gitu-itu aja. Sayang kan gitu. Lebih ke situ sih sebetulnya. Iya, itu yang saya pikirkan. Collectibles, ya not collectibles lagi kalau udah Udah pakai. enggak lagi. Iya. Wah, oke. Nah, jadi untuk cowok mendingan dipakai untuk jarit juga, Bu. Kalau cowok ya memang paling ini kemeja ya biasanya ya. Kalau sebagai jarik ya sebagian memang biasa pakai jarik. Tapi saya lihat kalau awam kan belum tentu nyaman pakai kain gitu ya. Sebagai kemeja ya sangat tidak apa-apa gitu. Nggak Tapi apa-apa. tidak collectible sih. Tapi tidak collectible. Dipakai sebagai ya kayak pakai jas lah gitu ya. Sih lebih gitu. Oke. Nah, Jarik Edik menarik sekali merek ini, Bu. Mengapa kita perlu addiction terhadap jarik ini? Mungkin udah Udah dijawab dijelaskan tadi tadi ya. ya. Oke. Ya, bagaimana Ibu memprovokasi para perempuan yang belum addiction terhadap jarik, Bu? Good question nih. Saya bilang sih pengalaman saya ya, yang paling efektif adalah dipakai.
dipakai di lebih banyak kesempatan. Ya, sekali lagi bukan cuma buat kondangan gitu ya. Saya sehari-hari bahkan waktu sekarang udah working from home nih ya. Zamannya belum working from home, ke kantor tiap hari saya pakai jari. Tiap hari pakai jari. Orang lihat bagus, nanya, mulai ikut-ikutan gitu ya. Dipuji orang jadi makin seneng kan biasanya kan. Apalagi ibu-ibu kan seneng gitu ya dipuji ibu-ibu yang lain. Jadi makin terbiasa, makin sering gitu ya. Eh, eh, itu sih, jadi makin banyak penggunanya itu. Lebih ke situ sih. Cara lain adalah misalnya sekarang ini kan udah mulai ada gerakan Selasa berkebaya gitu Iya, ya. iya. Nah, Kalau kebaya Bali biasanya Jumat. kenapa? Kalau di Bali Jumat ya. Oh, Bali Jumat. Iya, iya. Kalau ini kan Selasa berkebaya. Nah, berkebaya kadang-kadang apa pasangannya gitu ya? Ya bisa pakai apa aja, tapi kan pasangan paling klop itu kan sebetulnya jariknya. Nah, itu biasanya juga kemudian mereka pertama awalnya nyari buat pasangan kebaya untuk Selasa berkebaya. Lama-lama nggak nunggu Selasa berkebaya, tiap hari juga pakai jarik gitu ya. Terus juga yang sering adalah sekarang dengan adanya banyak sosmed, orang seneng ngepost foto gitu ya di event-event tertentu, dress code itu jadi sesuatu yang udah apa ya, udah biasa gitu. Orang ngumpul dress code-nya apa dan sebagainya. Nah, kemudian salah satu cara mempopulerkannya adalah eh, pada saat kumpul, yuk kita dress code-nya jarik gitu. Nah, kayak kemarin nih, saya kebetulan kumpul dengan teman-teman setelah sekian lama nggak ketemu gitu ya. Tentunya jaga protokol pasti. Kita janjian, kita pakai serinya Jarik Edik yang batik Jogja, Oh. Shotgun Jogja gitu kan. Kita post, wah banyak yang nanya, bagus amat, itu apa? Itu namanya batik Jogja dan sebagainya. Jarik Edik jadi ini banyak pesanan batik Jogja untuk jadi dress code-nya gitu loh. Gitu tuh. Jadi memang divisualisasikan, Ya, memang dipakai lebih sering, di-post gitu ya, biar orang lain lihat keindahannya gitu. Jadi pasti deh kemudian contagious dengan sendirinya. Itu sih strateginya. Nah, jarik yang paling tua yang Ibu punya, jarik tahun berapa, Bu? Wah, nah itu yang tadi saya ceritakan. Kayaknya ya, yang kopi tutung itu kalau Oh. saya baca literaturnya, itu diproduksi di awal tahun 1900-an, sekitar 1920-an gitu. Waktu itu belum ada pewarna batik, jadinya pakai pewarnanya alam. Nah, itu tuh. Berarti Jadi yang 1900 awal. jarik antik kebanyakan alam ya, Bu ya? Jarik antik enggak juga sih, karena setelah itu kemudian apalagi pada saat dipopulerkan di Pekalongan gitu ya, peranakan oleh keluarga peranakan, itu mereka mulai kenal tuh batik pewarna sintetis. Itu tapi juga pewarna sintetisnya nggak main-main, itu didatangkan dari Jerman waktu itu, yang memang kualitasnya katanya top, belum ada yang mengalahkan gitu ya. Bahkan pewarna yang sekarang, bayangkan batik lawas aja masih warnanya masih sekenceng ini gitu kan, udah puluhan tahun, itu kan berarti kan memang kualitas pewarnanya bukan main ya. Padahal bahannya sendiri juga udah mulai lapuk gitu kan. Itu sih dari situ sebetulnya. Kalau Pekalongan gitu, kalau Pekalongan siapa Bu yang pegang Pekalongan untuk batik sekarang? Produsen batik zaman dulu waktu yang misalnya keluarga Wisucun itu masih ada generasi ketiganya, jadi masih bikin walaupun mungkin jumlahnya terbatas gitu ya. Dan dengan pesanan Pak, saya udah nunggu 1 tahun pesanan saya belum jadi. Oh wow. Iya. Wow. Karena memang dibuatnya lama gitu ya, sangat halus gitu ya, dan banyak yang antri juga nih untuk pesan batik itu misalnya. Tapi di luar itu sih banyak sekali batik Pekalongan gitu ya. Favorit saya batik MZ, Zainuddin, terus juga siapa lagi ya? Pekalongan yang artisan, aduh saya kok nggak bisa recall ya.
Zainuddin, terus sampainya hari ini di database saya. Udah lama nggak cari batik sih, Pak. Oh, udah lama nggak cari batik. MZ, iya bener. Pak Sapuan. Pak Oh, Sapuan itu kalau di pameran-pameran batik itu belakangan populer karena memang dia punya ciri khas. Batiknya sendiri nggak semuanya untuk dipakai gitu ya. Tapi banyak yang justru beli untuk dipajang. Karena oh, detailnya sangat halus gitu ya, sangat halus. Itu perlu keterampilan tingkat tinggi tuh untuk bikin batik halus itu. Jadi saya memang lihat Pak Sapuan itu lebih sebagai artisan batik. Ya. oh, Banyak sih antara lain itu. Sapuan, MZ. Nah, Bu, sebentar, saya ada yang miss tadi. Mau tanya lagi. Ada berapa jenis wastra yang diproduksi untuk jari di jari edik, Bu? Oh, okay. Dan biasanya dari daerah mana saja? Daerah mana, ya. Nah, tiap bulan itu Pak, Jarik Edik itu mengeluarkan seri baru gitu ya. Dari berbagai macam wastra di daerah tertentu gitu. Saya kasih contoh ya. Pada saat awal berdiri itu kita baru produksi yang simple-simple aja. Kita produksi dari lurik nih Pak. Oh, ini jadi cakep lurik, ini. cakep ya. Nah ini saya kombinasikan dengan batik di depannya gitu ya. Jadi biar agak beda aja. Ini batik lawas nih Pak. Okay. Gitu. Ya. Nah ini kan memang lurik sendiri kan banyak yang suka dan mudah disukai gitu. Nggak semua orang mungkin langsung suka batik gitu ya. Tapi kalau lurik kayaknya kebanyakan suka gitu. Nah mulai dari sini dulu ya. Paling enggak untuk branding dulu. Nah dari situ kemudian di bulan berikutnya gitu saya keluarkan lagi. Nah ini bukan batik Pak, tapi tenun. Tenun dari Baduy, Banten. Oh. Nah ini nih, ini warna alam nih. Oh, ini cakep ini. Cakep ya. Terus saya kombinasikan juga dengan batik lawas seperti ini. Nah ini dari Baduy nih Pak. Oh. Cirinya dia ada fringe-nya kayak gini nih. Lucu. Iya. Nah, terus explore lagi. Ada ya semua kan tahu misalnya batik Jogja gitu ya. Nah, ini. Tapi saya kombinasikan dengan bahan ini dengan lurik. Ya. Jadi lebih cantik aja gitu kombinasinya. Udah mulai dari situ kemudian tenun Jepara pun cantik. Nah, nih. Jepara ada tenun ya, saya baru tahu ini. Jepara ada tenun. Terus supaya lebih lebih kekinian gitu. Saya kombinasiin sama denim tuh Pak. Bahan denim. Oh. Gitu. Jadi anak-anak muda juga senang pakainya. Iya. Gitu. Dan seterusnya, yang paling populer dan kayaknya saya udah keluarin dari bulan Desember tahun lalu sampai sekarang peminatnya masih banyak, masih cari terus itu Cirebon. Kenapa Cirebon? Karena variasinya macam-macam. Ini yang saya punya nih motif paling terkenal, Mega Mendung, betul. Tapi bukan hanya ini ya Mega Mendung ya. Cirebon itu menurut saya paling kreatif. Jadi macam-macamnya banyak sekali gitu. Kadang-kadang mereka ngeluarin yang klasik Cirebon gitu ya. Tapi juga seringkali yang lebih ngepop gitu motifnya. Sepatu atau mungkin kartun dan sebagainya itu yang kayaknya unik aja gitu ya, itu dijadikan batik. Itu sih Pak. Jadi tiap bulan saya ngeluarin wastra-wastra yang berbeda supaya orang juga nggak bosen gitu. Nungguin bulan ini apa lagi dan seterusnya. Bu, yang mau saya tanyakan tadi, yang kelewat, mengapa tadi kan Ibu yang awal-awal mengatakan bahwa dulu hanya orang keraton yang memakai. Lalu mengapa orang peranakan atau keturunan Chinese yang membuat atau yang memproduksi? Apakah ada hubungan dengan komersial? Apakah memang orang Chinese, karena orang Chinese yang di keraton juga banyak pada waktu itu ya? Oh, ya. Enggak juga.
Peranakan yang pertama kali membuat batik itu sebagai apa namanya, barang komoditas kali ya. Jadi bukan hanya dipakai sendiri, tapi menjadi barang dagangan gitu. Makanya ada istilah batik sodagaran. Nah itu memang dari kalangan peranakan. Tapi sebetulnya sebelum itu pada zaman Belanda pun sudah ada tuh yang terkenal kan misalnya batik Zuilen, Ibi Zuilen itu ya. Itu orang Belanda sebetulnya. Itu sebelum peranakan. Jadi mereka pindah gitu ya ke Indonesia, nggak mungkin toh pakai coat yang panas gitu ya, kayak negara 4 musim kita kan panas gitu kan. Nah kemudian ya mereka pakai batik, tapi batiknya yang disesuaikan dengan taste mereka gitu kan. Makanya kemudian corak batik pada zaman kolonial waktu itu, pada zaman Belanda dipopulerkan oleh Eliza Zuilen juga, itu banyak pengaruh dari Eropa gitu ya. Istilahnya misalnya buketan. Buketan itu buket bunga. Nah, mulai batik tuh ada corak bunga. Dulu kan cuma parang, kawung gitu ya, tapi kemudian ada corak bunga. Terus bahkan ada corak dongeng kayak Little Red Coat itu apa si jubah merah gitu. Ada Hansel and Gretel segala itu jadi corak batik juga. Nah, itu pengaruh dari Belanda tuh waktu itu. Gitu. Pada batik. Jadi mereka juga berjarik tapi jariknya ada pengaruh Belanda. Paling terkenal adalah buketan itu, buket bunga sebetulnya. Bunganya pun juga bunga krisan, bunga Eropa ya, bunga krisan, mawar, seruni gitu ya. Itu pengaruh dari Belanda. Baru kemudian peranakan. Nah, apakah ada special pattern wastra yang digunakan untuk jarik, Bu? Atau Ibu hanya ambil pattern biasa, lalu langsung dibikin jarik, atau ada pesanan khusus khusus untuk jarik? Iya, kalau saya kalau ini untuk jarik edik kan ya? Ya betul. Kalau untuk jarik edik yang saya tonjolkan adalah kekhasan dari daerah tersebut. Jadi kalau misalnya Cirebon, ya yang harus ada buat saya pertama-tama Megamendungnya dulu. Itu kan yang paling ciri dari Cirebon gitu ya. Tapi tentunya saya kurasi dulu. Karena kan supplier saya ada beberapa gitu ya. Saya nggak sembarang ambil gitu ya. Buat saya yang misalnya terlalu biasa atau kurang ini saya nggak ambil. Tapi yang bagus gitu ya, ada ciri Cirebonnya itu saya ambil gitu. Jadi lebih menonjolkan dari daerah mananya gitu. Nggak sih, nggak ada apa kekhasan harus seperti apa, enggak sih. Pokoknya bagus gitu ya. Dan saya juga nggak mau yang mahal-mahal seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Karena ini kan untuk fashion gitu. Sayang kalau mahal-mahal digunting. Nah Bu, kalau kita ke satu kota, kita nggak kenal siapa-siapa, kita ada mungkin 5 sampai 10 atau 15 pedagang batik. How to choose the best one, Bu? Kalau saya sih dulu ya, zamannya belum terlalu kenal batik, saya akan tanya ask the expert. Saya tanya teman saya yang saya tahu ngerti batik. Nah, sekarang saya dalam posisi yang ditanyain orang. Jadi sering banget gitu. Lis, saya ada di Jogja, mau cari batik di mana ya? Gitu. Atau mereka nanti pilih, Lis, yang mana ya? Ada 5 batik nih bagus semua, harganya sama, gitu. Yang mana ya? Terus saya lagi di tempat ini nih, bagus nggak ya batiknya? Gitu. Itu saya sering banget ditanya seperti itu. Jadi saran saya tanya teman kita yang kita tahu ngerti batik. Ya, kalau misalnya no expert gitu, Bu, apa yang kita pilih dari batik itu? No expert, wah susah itu. Susah, karena kalau kita tanya sellernya mereka pasti bilang
punya mereka yang paling bagus dong. Best, ya. Ya Apakah sekarang kan bisa googling ya, itu bisa dilakukan gitu kan. Paling nggak kita tahu siapa sellernya, reputasinya seperti apa, itu bisa kita googling gitu ya. Atau biasanya saya nanya juga ke hotel di mana saya menginap. Oke. Karena kan mereka tahu banyak tamu gitu ya, mereka juga dengar-dengar mana tamu yang paling puas belanja di mana misalnya. Nah itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Oh, nah tapi apakah bisa lihat dari kedetailan, Bu? Oh, kalau detail enggak. Kalau menurut Oh, saya enggak. detail harus tanya expert. Terutama kalau Oh, beli batik yang mahal ya. Karena iya. kalau yang nggak mahal sih menurut saya yang enak di mata kita suka udah nggak usah banyak pikir ambil aja. Iya. Ya. Oh, Tapi kalau detail yang nggak bisa. mahal, yang halus gitu ya, saya tetap sarankan ask the expert. Tanya teman kita yang ngerti batik gitu ya. Karena saya juga sering tuh dimintai advice-nya gitu ya. Saya dapat batik dari ini katanya coa gitu ya. Bener nggak? Harganya sekian. Saya bilang ini 3 negeri, tapi 3 negeri 3 negerian bukan produksi coa. Kasar. Mau lihat nggak yang bagus? Saya kasih lihat. Ini yang bagus. Beda sekali gitu. Jadi ya Oh, nggak apa-apa dia suka nggak apa-apa, tapi jangan mau dengan harga yang sama dengan batik coa 3 negeri coa itu tuh yang saya iya. sampein misalnya. Heeh. Kehalusan juga nggak bisa dilihat ya, Bu ya? Halusan sebetulnya bisa dilihat kalau mata kita juga udah terlatih. Hmm, Karena kalau awam menurut dia halus gitu ya. Tapi udah pernah lihat belum yang lebih halus gitu. Sekali lagi kalau buat saya again kalau yang harganya mahal gitu ya kan sayang udah keluar duit banyak gitu ya dibilang harganya sekian ternyata nggak halus juga gitu kan. iya. Itu sih. Eh, itu sih kalau batik Nah, halusan ya utamanya. Ya pasti memang baiknya pergi ke produsen batik yang memang udah reputable ya, yang memang udah terkenal pasti deh nggak ada tipu-tipu lah gitu ya. iya. Nah, Ibu untuk menjadi expert itu Mm-mm. butuh berapa lama, Bu? Saya nggak bilang saya expert sih, tapi karena saya tiap hari juga bergelut sama batik, jadi lama-lama mata ini terlatih juga gitu. Mungkin setelah 2 tahun, setelah beberapa kali misalnya dibohongin gitu ya, setelah udah lihat batik yang halus itu seperti ini gitu, lebih confident aja kalau ditanyain orang gitu. Setelah Oke. 2 tahun. Setelah satu lemari. Setelah 1 lemari paling enggak gitu ya. Dan udah pengalaman itu ya, dibohongin gitu. Terus udah, eee, bener-bener belajar yang intensif lah gitu. Belajar yang intensif, bener-bener harus lihat gitu. Batik tuh nggak cuman bisa baca dari buku atau apa gitu ya, tapi ngobrol dengan, para seniman batiknya gitu ya. Buat saya yang paling, cara belajar yang paling fun gitu ya, ke pameran tuh. Saya bisa seharian tuh dari pagi sampai malam, besoknya datang lagi ke pameran hanya untuk ngobrol. Dari satu booth ke booth yang lain gitu ya untuk belajar sama mereka gitu Oh, ya. Dan wow. jadi comparing juga gitu kan. Oh, yang batik harganya segitu tuh kayak begini nih halusnya gitu. Tempat lain nggak begitu mahal. Oh, ya oke kualitas batiknya segitu. Jadi makin terlatih gitu kan mata. Nah, Bu, satu lagi, kalau untuk biasanya yang cowok, yang laki kan dipakai hem, Bu. Dijahit untuk hem. Nah, Iya. itu kan ada motif-motif batik tertentu Iya. yang ada artinya dan Iya, sebagainya. betul. Iya, kan ya seperti beberapa waktu yang lalu ada yang ngomong motif untuk kematian itu sering dipakai anak-anak Slobo kecil, ya, slobo. slobo ya. Nah, how to choose Iya, the motive for men itu juga need knowledge, Bu. iya. Yang lebih perlu hati-hati memang kalau batik Sogan yang memang motifnya klasik. Karena zamannya batik itu cuman diproduksi di keraton pada saat itu ada istilah namanya batik larangan.
Nah, batik larangan itu adalah motif-motif batik tertentu yang pakainya hanya kalangan tertentu. Gitu. Jadi biasanya memang para pejabat keraton lah gitu yang boleh pakai. Misalnya parang barong, parang yang besar-besar. Itu waktu itu hanya raja aja yang boleh pakai gitu. Terus juga kaung juga pernah jadi salah satu motif batik larangan gitu ya. Jadi nggak sembarang orang pakai gitu. Terus juga yang tadi seperti Pak Sutoyo bilang, motifnya sendiri kan ada pakemnya pakainya. Yang paling sering jadi terbalik itu ada istilahnya namanya wahyu tumurun. Wahyu tumurun itu motif yang biasanya dipakai pada saat acara pernikahan gitu ya, dipakai oleh orang tua yang menikahkan. Dulu pada saat batik itu masih di keraton, tiap motifnya tuh kan ada filosofinya. Keraton, kaung, itu semua ada filosofinya gitu. Jadi motifnya pun juga ada maknanya. Jadi dan saat itu juga somehow sakral gitu ya, karena bikinnya pun dengan doa, puasa gitu ya. Dan kalau salah sedikit dianggap reject gitu ya, dan itu ada pengaruhnya terhadap bukan self esteem tapi putri istana tuh dianggap sempurna kalau bisa ngebatik dengan bagus gitu. Tapi kalau masih belum bisa ngebatik dianggap belum putri nih gitu ya. Jadi memang kaya akan filosofi, kaya akan makna gitu ya, sakral pula sehingga memang untuk pakai batik-batik yang motifnya klasik itu ya hati-hati. Utamanya kalau dipakai di sekitar keraton. Ya. Tapi buat saya gini sih, daripada banyakan takutnya pakai batik gitu ya. Jadinya takut gitu ya pakai batik. Padahal kan justru buat saya yang lebih kritikal sekarang adalah bagaimana nih caranya supaya batik tetap populer gitu ya. Lebih baik ya itu. Cara paling gampang gitu ya. Tanyain deh sama yang tahu batik gitu ya. Satu, kalau utamanya pakai batik yang sifatnya motif-motifnya klasik. Tapi kan sekarang banyak tuh motif-motif yang bukan motif klasik ya. Nah, amannya nggak usah pakai, lebih baik pakai itu. Lebih baik pakai yang motifnya udah kontemporer gitu. Nggak ada pakemnya. Nah, batik sendiri kan ada dua. Batik keraton sama batik pesisir. Batik keraton ya itu, sogan-sogan itu yang memang historinya dari keraton. Kalau yang pesisir itu kan sebetulnya adopsi dari alam, flora, fauna gitu ya. Jadi nggak ada pakem cara pakainya. Nah itu rasanya jauh lebih bebas nih untuk pakai motif itu. Berarti Pekalongan, Cirebon lebih bebas, nggak terikat pakem lah. Nah, ada berapa jenis? Oh ini udah. Apakah ada spesial? Oh ini udah. Tetap saya excited. Tetap berjarit. Apakah ini sedang tren di ibu kota atau gimana, Bu? Dan sejak kapan tren ini dimulai? Oke. Dibilang tren sebetulnya kan dari dulu ya. Batik itu udah makin menjadi busana sehari-hari, pakaian sehari-hari gitu ya. Saya ingat karena saya juga kerja gitu ya di kantor gitu. Banyak hubungan, banyak tamu biasanya dari negara lain, termasuk dari teman-teman kolega-kolega dari Asia juga. Mereka sempat komen sih sebetulnya kagum gitu ya bahwa batik itu sebagai pakaian nasional, corak nasional itu dipakai benar-benar dalam keseharian gitu ya. Mereka heran dan kagum ngelihat ke kantor pakai batik hem tangan panjang atau tangan pendek tapi dipakai ke kantor. Buat mereka itu salut mereka dengan nasionalismenya kita gitu ya dengan pakai batik. Itu yang pertama. Jadi menurut saya sih sebetulnya dibilang tren juga dari dulu kita punya habit itu yang mungkin buat kita biasa. Dari negara lain mereka observe itu ternyata. Buat saya itu menarik gitu ya. Tapi memang belakangan semakin kita lihat bahwa makin populer untuk dipakai sehari-hari. Bukan cuma buat ke kantor, bukan cuma buat ke acara pesta gitu ya, ke kondangan dan sebagainya, tapi ya sehari-hari gitu. Kenapa? Kalau saya lihat
pertama karena waktu itu ya, apalagi zaman sebelum pandemi, banyak pameran batik kan. Kalau di Jakarta di JCC itu, hampir di sini tiap juga. bulan lah gitu ya, tiap bulan ada beberapa kali event lagi. Itu kan pameran batik gitu ya. Itu kan kayak one stop shopping. Datang ke situ, berbagai hall tuh batik semua ya, explore deh gitu ya, dari pagi sampai malam udah deh, perbendaharaan batiknya kan udah banyak banget. Nah itu makin difasilitasi untuk ada pameran ya, itu juga mempopulerkan. Kedua juga akses ke kota-kota batik juga kan makin ini ya, makin mudah, dan kota-kota batik juga makin siap dengan turis. Nah, itu kan pada saat kereta api bertransformasi, layanan lebih bagus gitu ya, juga lebih banyak schedule untuk ke kota batik, ke Pekalongan, ke Solo, ke Jogja, ke Cirebon gitu ya. Saya ingat tuh dulu zaman sebelum pandemik, tiap bulan kali saya ke Cirebon, cuma buat nenteng batik pulangnya, nggak pakai nginep gitu ya. Itu dipermudah. Jadi dan mereka juga udah lebih kelasem juga. Mereka juga udah lebih siap nerima turis-turis yang nyari berburu batik di sana gitu ya. Ini juga bikin jadi makin populer. Ketiga, komunitas-komunitas yang seperti yang saya bilang ya makin berjamur, komunitas para pecinta batik yang punya keprihatinan yang sama, khawatir nih batik punah kalau nggak ada yang meneruskan gitu ya. Bahkan bukan cuma di kalangan ibu-ibu lagi, seperti yang saya bilang, kalangan muda pun udah mulai punya komunitas nih. Remaja Nusantara nih contohnya misalnya ya. Itu yang kemudian anak saya jadi ikut juga tuh. Itu. Terus utamanya itu sih, dan sosial media. Jadi adanya komunitas, mereka ngepost gitu ya di sosial media, itu juga mengundang untuk orang jadi makin explore nih, kok bagus banget tuh batik dari mana, beli di mana dan sebagainya. Itu sih. Wow. Nah, perkiraan masih berapa lama lagi, Bu, tren ini akan berlangsung? Wah, saya sih lebih menjawab bukan perkiraan, tapi harapan saya sih sebetulnya untuk terus ya. Saya takut sebetulnya kalau sampai warisan yang indah ini hilang begitu saja karena orang makin males nih membatik gitu ya. Harus saya akui memang bikin batik itu sulit sekali ya, lebih sulit dari menggambar loh. Dulu saya pikir namanya batik yang gambar aja kayak ngecat gitu ya. Tapi kan prosesnya sebetulnya nggak begitu. Menembok batik itu pakai malam segala, waduh bukan main ya. Saya sampai pernah waktu itu ikut workshopnya, kayaknya saya setahun belajar kayaknya nggak akan pernah bisa bikin batik seperti yang saya koleksi ini gitu ya. Jadi kekaguman saya makin bertambah. Tapi mengerti bahwa memang ini perlu keterampilan yang sangat sulit gitu ya. Sementara orang sekarang kan makin nggak sabaran, makin instan. Pokoknya yang penting dapat duit cepet gitu ya. Ini yang kayaknya juga jadi potensi kalau memang kita nggak do something bisa hilang begitu saja gitu ya. Nah makanya saya pikir ini walaupun ya Jarik Edik ini punya misi ya, salah satu upaya kecil lah yang bisa dilakukan untuk ikut mengangkat citra batik gitu ya. Dan dengan cara apa? Bikin ini menjadi pakaian yang dipakai sehari-hari gitu. Kalau sama kayak pakaian sehari-hari, kalau dipakai sehari-hari kan jadi kebutuhan. Jadi orang juga akan cari terus gitu ya, dengan harapan ya akan terus populer, akan terus dipakai, akan terus dicari. Itu sih harapannya. Nah, memang di metropolitan ya, di ibu kota memang lagi booming, Bu, lagi panas ini. Dibilang booming enggak, tapi ngetren iya. Mulai ngetren iya. Ya itu sebetulnya paling gampang lihat kalau di sosial media gitu ya. Orang makin bangga loh pakai batik gitu ya. Menjadikan batik untuk dress code acara ngumpul-ngumpul itu makin common dan bangga gitu. Bagus, banyak variasinya gitu. Saya bisa lihat itu. Sementara kan dulu kalau kita lihat yang pakai batik itu ya pas lagi di kondangan aja gitu kan, atau pakai daster sekalian yang ini ya yang jelek gitu ya pakai dasteran. Tapi kalau sekarang acara apapun bangga pada pakai, bukan hanya batik ya, wastra gitu ya. Termasuk tenun, termasuk songket segala macam. Gitu sih.
Terima kasih Bu Lisa, saya harus banyak berguru ini. Sama-sama Pak Sutoyo. Terima kasih udah diundang juga. Saya harus belajar banyak ini dari. Nanti kalau saya mau kemana gitu, saya pasti cek sama Bu Lisa Monggo dulu. Pak, anytime Pak. Terima kasih Bu atas waktunya, atas Sama-sama Pak. sharingnya. Amazing. Sama-sama. Terima kasih, selamat Terima malam Bu. kasih, Ya. selamat malam.